Nah, ketemu lagi di channel saya. Saat ini saya akan memberikan materi atau bagi-bagi pengalaman menggunakan Adobe After Effects. Nah, langsung aja kita mulai. Bagaimana sih interface dan penggunaan Adobe After Effects? Nah, yang pertama adalah membuka softwarenya. Tentu saja klik Start, kemudian Adobe After Effects. Di sini saya menggunakan yang CC 2017. CC 2017. Kita buka. Nah, di software After Effects ini saya untuk pertemuan ini, untuk episode untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan interface dari After Effects. Jadi jendela pertama atau panel pertama yang kalian akan temui adalah New Project, Open Project, New Team Project, Open Team Project. Nah, di sini ada recent. Nah, ini adalah file yang pernah saya buat. Di sini tertulis di local drive D itu ada Nur Ahmadi AI AEP. Nah, ini adalah ekstensi dari Project After Effects. Nah, untuk memulai projectnya kita gunakan New Project. Klik New Project. Oke. Nah, untuk memulainya yang harus kita lakukan adalah membuat komposisi dulu. Nah, untuk membuat komposisi, pilih yang menu Composition. Klik ada New Composition. Klik kiri. Ada nama komposisinya, kemudian preset ini adalah default dari ukuran dari frame size-nya. Di sini tertera HDTV 1080, frame rate-nya 29,97. Nah, di sini width-nya 1920, height-nya 1080 pixel. Ya, rasionya adalah 16:9. Ukuran ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kalau kita nanti untuk konten yang kita upload di YouTube mungkin kita cukup menggunakan yang 720p ya, yang HD. Jadi itu tergantung dari penggunaannya. Kemudian di sini ada frame rate. Ini adalah frame rate adalah yang pernah saya jelaskan, frame rate. Jadi dalam 1 detik itu ada berapa frame. Nah, di sini dalam 1 detik ada 29,97 frame. Kemudian resolusinya full. Kemudian bawahnya ini adalah durasi yang akan nanti kita buat. Jadi durasi animasi atau durasi video yang kita akan buat. Nah, di sini awalnya adalah 0 detik, kemudian durasinya di sini sudah tertulis 10 detik karena kemarin saya sempat membuat project yang berdurasi 10 detik. Jadi mungkin ini masih tersimpan. Jadi ini bisa dirubah. Kalau katakan kalian kepingin membuat animasi berdurasi 20 detik, ya berarti tinggal dirubah aja. Klik kiri ya. Klik kiri blok ya. 20 detik. Nah, di sini saya buat 10 detik aja lah. 10 detik. Oke, aspek rasionya ini ya. Saya rubah yang saya kepingin yang 1280 atau 720p. Klik kiri, kita cari. Nah, saya cari yang 720p. Nah, ini HDV, saya klik 720, frame rate-nya 25. Klik. Nah, di sini perhatikan ukurannya adalah HD 1280 720. Frame rate-nya 25. Durasinya 10 detik. Oke. Kita mulai. Tekan kita kasih nama dulu ya biar enak lah. Bumper. Oke. Klik. Nah, ini adalah
lembar kerja atau workspace area dari After Effects. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka file, import file. Nah, saya pilih gambarnya dulu. Foto. Ini aja lah. Import. Nah, sekarang hasil dari saya mengimport tadi masuk ke dalam panel project Agung. Kemudian formatnya JPG, kemudian besar filenya 287 KB. Kemudian langkah kedua adalah mendrag and drop atau memasukkan gambar ini ke dalam timeline. Klik kiri, tahan, kemudian dimasukkan ke dalam timeline. Lepas. Nah, secara otomatis durasi yang muncul di timeline ini adalah 10 detik. Kenapa? Karena tadi saya men-set durasinya adalah 10 detik. Kita coba kita play. Ya, kita play. Nah, itu cara mentransfer gambar, mengimport gambar ke dalam After Effects. Nah, file-file apa aja yang bisa diimport ke dalam After Effects? Nah, kita buka file, import file. Nah, di sini akan kelihatan ekstensi yang file yang bisa diimport ke dalam After Effects. Nah, ini ada After Project, ada Project Template, kemudian ada Camera Raw, kemudian ada JPEG, kemudian ada Photoshop, kemudian ada PNG dan sebagainya. Ya, itu tadi file-file yang bisa diimport ke dalam After Effects. Nah, kemudian pada tampilan di workspace daripada After Effects ini yang pasti ya ada beberapa. Nah, oke, setelah kita import file Agung, nah kemudian sudah kita drag and drop ke dalam timeline. Sekarang perhatikan pada file Agung ini itu terdapat segitiga. Nah, ini kalau kita klik kiri di sini ada sub transform. Nah, transform kalau kita klik kiri lagi di sini ada beberapa. Nah, di sini ada beberapa subnya, anchor point, position, scale, rotation, dan opacity. Apa saja sih fungsi dari kelima pilihan-pilihan ini? Nah, kita mulai dari yang anchor point. Di anchor point ini ada yang dinamakan keyframe atau toggle animasi. Nah, ini harus diaktifkan setiap kita akan merubah atau mengawali animasi. Saya contohkan. Nah, untuk memulainya kita klik anchor point-nya, ya, ada titiknya ini keyframe pertama untuk mengawali animasi. Kemudian saya geser sampai durasi ke detik keempat. Kemudian saya rubah posisinya, ya, klik kiri, tahan, geser ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian oke. Nah, kita play. Preview ini kita aktifkan. Preview ini kita buka, klik kiri, play. Nah, itu adalah anchor point. Nah, kebetulan anchor point-nya itu adalah di sini. Ini adalah anchor point. Nanti ini akan sangat berpengaruh kalau nantinya kita membuat sebuah objek animasi.
seperti tangan atau kaki yang harus apa? Jadi anchor point ini adalah sebagai titik pusatnya, titik pusat. Kebetulan titik pusatnya ini adalah di tengah, gitu ya. Ini sebagai titik pusat. Jadi nanti ini akan sangat berpengaruh kalau kita membuat sebuah objek tangan yang tentunya tangan itu punya titik tumpu. Nah, ini nantinya kita gunakan anchor point ini sebagai titik tumpu. Nah, kebetulan ini hanya gambar sebagai titik tumpunya adalah yang di tengah. Gitu ya. Itu adalah anchor point. Nah, oke, saya nonaktifkan lagi, saya klik kiri. Nah, hilang semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah position. Nah, position ini adalah animasi untuk merubah posisi dari objek. Sama seperti anchor point tadi, harus diawali dulu toggle animasinya atau keyframe-nya. Harus dibatasi dulu. Ya, jangan sampai ini tidak aktif. Karena nanti kalau ini tidak kita aktifkan, pasti tidak akan berpengaruh, tidak berpengaruh efek apapun. Oke ya, kita mulai. Nah, kita klik positionnya. Oke. Kemudian saya kepingin gambar ini pada durasi ketiga, ya, durasi ketiga. Pada durasi ketiga ini ya. Klik kiri, tahan ya. Klik kiri, tahan, geser sampai durasi ketiga. Saya kepingin gambar ini langsung menghilang. Tinggal klik kiri, tahan, geser ke atas. Nah, perhatikan di sini ada garis. Ini sebenarnya nanti tidak ada. Cuma ini sebagai panduan bahwa gambar ini dimulai dari tengah sini sampai keluar. Ya. Kita jalankan animasinya. Oke, kita play. Nah, seperti itu. Ya. Kita geser, klik kiri, tahan. Kita play. Ya. Jadi menu position ini ya digunakan untuk merubah posisi dari bisa objek, bisa teks, ya, bisa video, bisa gambar ke tempat yang lainnya. Nah, seperti contohnya yang ini, ya. Jadi kita bisa rubah posisinya. Saya ulangi ya sekali lagi. Saya Ctrl Z aja. Kita posisikan dulu barnya ini, posisikan di depan 0 detik, kemudian saya aktifkan toggle animasinya atau keyframe-nya, klik kiri, kemudian saya geser, klik kiri, tahan, geser, tahan terus sampai, klik kiri, tahan ya, sampai detik kelima. Kemudian baru kita rubah posisinya. Saya rubah ke kanan. Gambarannya mudah. Kalau di sini itu kalau ke kanan atau ke kiri itu adalah posisi X-nya. Ini adalah X. Kalau ke atas ini adalah posisi Y. Jadi animasi ini akan berubah kalau kita batasi keyframe-nya, kemudian kita batasi juga keyframe yang akhir. Jadi harus ada keyframe awal, kemudian ada keyframe akhir. Nah, bagaimana kalau katakan kita kepingin pada durasi tertentu atau pada detik tertentu gambarnya di atas? Ya bisa aja, berarti kita posisikan dulu barnya ini, klik kiri. Saya kepingin posisi yang berbeda pada durasi kedua, saya klik geser, saya lepas. Saya pindah gambarnya, klik kiri, saya pindah ke atas. Tahan ya, klik kiri, tahan. Oke. Nah, berarti di sini ada 3 keyframe. Keyframe pertama tadi adalah posisi normal, kemudian keyframe kedua adalah posisi yang di atas. Keyframe ketiga pada keyframe akhir ini posisinya di luar. Kita play.
Nah, perhatikan ya di sini. Nah, berarti pergerakan dari gambar itu adalah dari tengah sini, kemudian ke atas, kemudian turun lagi. Jadi jangan lupa posisinya harus ada toggle animasinya, harus ada keyframe-nya. Kalau ini tidak ada keyframe-nya, ini akan tidak akan bisa bergerak. Gitu ya. Oke. Itu mengenai posisi. Kemudian yang berikutnya adalah skala. Oke, ini saya hilangkan dulu ya, biar enggak nantinya animasinya enggak terlalu banyak. Saya hilangkan, klik kiri. Nah, semuanya akan hilang ya. Enggak ada. Sekarang kita beralih ke skala. Kita klik kiri skala. Kemudian kita aktifkan toggle animasinya sebagai batas awal animasi. Klik. Kemudian saya menginginkan pada durasi ketiga gambar ini mengecil. Gambar ini akan mengecil. Nah, caranya kita tinggal geser, klik kiri ya, tahan, geser sampai detik ketiga. Oke, detik ketiga. Skala gambarnya saya akan ubah, tidak lagi 100%, tapi saya buat 50%. Saya buat 50%. Berarti pada durasi pertama skalanya adalah 100, pada durasi ketiga skalanya adalah 50. Kita play ya. Klik. Nah, kita bisa merubah skalanya dari besar ke kecil. Bagaimana kalau kita katakan kita menginginkan pada durasi 6 gambarnya ini skalanya 100% lagi sesuai dengan frame ini. Ya, kita arahkan aja barnya. Geser, klik kiri, geser, tahan ya, klik kiri tahan, kemudian sampai di detik ke 6. Kemudian saya rubah skalanya adalah klik kiri, saya rubah 100. Enter. Nah, kita play dari awal. Play. Nah, seperti itu. Jadi, skala itu adalah merubah objek dari ukuran normal ke ukuran yang diinginkan. Bisa besar, bisa kecil, atau mungkin dari ukuran kecil ke besar, atau sebaliknya. Jadi, kita bisa mengatur skala dari objek yang kita import ke dalam timeline ini. Ya, itu adalah untuk yang skala. Nah, sekarang untuk yang rotation. Ini saya hilangkan dulu. Saya hilangkan dulu ya. Ini saya klik kiri. Oke. Saya rubah ini tadi 100% ya. 100%. Enter. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke sekarang kita beralih ke rotasi. Nah, perhatikan di sini ada 1 kali 0,0 derajat. Jadi artinya ini adalah yang depan ini adalah berapa kali putaran. Yang berikutnya ini adalah berapa derajat objek itu dimulai. Saya contohkan. Saya buat perputarannya berjumlah 4 kali. Ya, 4 kali. Tapi jangan lupa, ini untuk awalnya, untuk keyframe awal, ini harus diaktifkan dulu. Klik. Kemudian saya geser, klik kiri tahan. Saya kepingin pada durasi sampai durasi ke 5. Nah, pada durasi ke-5, saya menginginkan gambar ini berputar sebanyak 4 kali. Saya klik. Saya ketikkan 4, enter. Oke. Kita coba, kita play. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ada 4 putaran. Paham ya? Jadi rotasi ini digunakan untuk memutar objek apapun. Bisa teks, bisa gambar,
bisa video. Ya, itu untuk rotasi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah opacity. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Beralih ke opacity. Nah, opacity ini adalah fasilitas untuk menghilangkan atau memunculkan gambar. Jadi contohnya kalau opacity-nya 100 berarti gambarnya kelihatan ya. Tapi kalau opacity-nya 0 itu gambarnya akan hilang. Sekarang saya atur dari gambarnya yang kelihatan ini, kemudian pada durasi 4 detik gambarnya hilang. Jangan lupa harus diawali dengan mengaktifkan keyframe-nya atau toggle animasinya. Klik kiri, perhatikan di sini opacity-nya 100, kemudian saya geser barnya ini, klik kiri, saya geser pada durasi ke-5, stop. Opacity-nya saya buat 0, saya enter, hilang. Kita awali, kita play ya, kita jalankan. Nah, gambarnya akan menghilang karena opacity-nya saya buat 0. Bagaimana kalau katakan setelah opacity-nya 0 akan saya munculkan lagi gambarnya? Ya, kita tinggal atur durasinya dulu. Katakan kalian menginginkan durasinya sampai pada durasi ke-7, gambarnya ini muncul lagi. Ya, digeser aja, klik kiri tahan, geser sampai durasi ke-7. Kemudian opacity-nya dirubah. Klik kiri, ketikkan 100, enter. Nah, kita coba play ya, kita play lagi. Kita mainkan. Hilang, kemudian muncul lagi. Dari sini paham? Ini adalah dasar dari nanti kita membuat animasi yang lebih banyak lagi. Oke, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. See you.